Iya Iqbal, bisa dijelasin gimana rasanya setelah setahun di Dilan terus akhirnya kembali lagi promo Suara Milea? Eh, ini udah film terakhir, jadi gue excited ngelihat antusiasmenya para penonton sih, karena udah setahun dikasih jeda. Maksudnya kayaknya Dilan tuh selalu kayak intervalnya selalu setahun kan, dari yang pertama Januari, yang kedua Januari, yang ketiga sekarang Februari. Jadi gue excited sih untuk ngelihat antusiasme para penonton. Apa sih yang membedakan sebenarnya, yang apakah ada perbedaan karakter di antara film yang kedua ini kan sedikit Sebenarnya seperti itu? kalau perbedaan karakter ya nggak ada lah ya. Kalau ada perbedaan karakter itu akan jadi sesuatu yang aneh gitu. Cuma mungkin lebih diliatin sisi-sisi dari Dylan yang belum pernah ditunjukin sebelumnya gitu. Jadi lebih banyak layer-layer emosi yang di pertama sama kedua belum diliatin. Nah yang ketiga ini Dylan lebih kelihatan manusia gitu. Karena sebelumnya dia kayaknya sebagai karakter perfect banget gitu. Sebagai kayak wah dia dipanuti sekali. Maka sebenarnya ya semua tuh ada kekurangannya gitu. Karena ini film terakhir, nggak kadang ngerasa sedih nggak sih Lan? Atau apa yang paling diingat gitu selama syuting Dilan? Pertanyaan ini udah banyak banget ditanyain sebenarnya. Terus gue bingung sebenarnya kenapa ditanyain gitu. Karena sedihnya kalaupun sedih udah lewat. Maksudnya proses syutingnya ini udah setahun yang lalu. Terus kalau soal sama teman-teman, kita masih ketemuan, kita masih nongkrong. Terus kalau dari segi cerita, ini sebenarnya tuh nggak sedih-sedih yang kayak ini tuh sebenarnya happy ending yang nggak happy ending gitu. Jadi sampai hari ini sejujurnya dengan rendah hati gue mengatakan gue nggak tahu titik sedihnya gue harus di mana gitu. Menurut gue ini semua prosesnya membahagiakan sekali. Jadi gue fun banget syutingnya, gue fun promonya, filmnya juga buat gue vibesnya juga oke banget. Jadi semuanya tuh benar-benar memang menyenangkan untuk dilakukan gitu. Jadi gue having fun banget sih melakukan ini. Jadi maksudnya nggak tahu kenapa harus sedih gitu kalau gue. Berarti di luar proyeksi film ini sama pemain yang lain juga tetap silaturahmi, sering hangout bareng di Bali ya? Kayak misalnya kayak sama Omar, gue sama Omar tuh emang udah temenan dari sebelum syuting kan. Jadi mau syuting mau enggak, ya itu lanjut terus gitu, nggak berhenti. Terutama sama si cowok-cowoknya ini sih, karena sebagai geng motor kita emang on auto offset emang sering banget bareng kan. Lagi di film yang ketiga ini karena dari sudut pandang Dylan, jadi banyak banget ceritain geng motor gitu. Menyenangkan sekali kita semuanya, jadi kenapa harus sedih-sedihan gitu. Mari kita merayakan perpisahan ini dengan bahagia. Tapi ngerasa jadi kayak flashback sih Bal, setelah setahun akhirnya ketemu lagi. Mungkin ini karena udah tahun yang ketiga kali ya, balik lagi nih semuanya jadi kayak tempat kita bermain aja sih. Kalau gue ngeliatnya gitu, ini tempat bermain gue dimana gue bisa mengutarakan apa yang ada di kepala gue, apa yang gue rasain gitu. Dan gue nggak pengen apa ya, gue nggak pengen bikin yang ini jadi kayak artificial sih maksudnya. Karena Dylan yang di film yang ketiga ini gue rasanya Dylan tuh jujur banget gitu dengan perasaan dia dan apa yang dia rasain. Nah itu juga yang pengen gue lakuin di interview gue gitu, benar-benar nyampein apa yang gue rasain gitu. Katanya di film sempat berantem sama Milea. Ya. Itu buat mendalami karakter apa emang berantem beneran sih Bal? Jadi memang salah satu konflik internal dari Dylan adalah memang perkelahian dia dengan Milea gitu. Dan ada kok kalau nggak salah di film 91 adegannya itu di film Milea juga ada gitu. Dan sebenarnya konflik Dylan dan Milea itu satu dari banyak konflik internal yang Dylan rasain gitu, dengan perseteruan dia dengan geng motor ya dan lain-lain. Cuma memang drive utamanya ya karena si Milea ini. Tapi sebenarnya di luar itu banyak banget hal-hal konflik yang Dylan rasain itu terhadap dirinya sendiri, which is really fun to watch karena itu nggak pernah ditunjulin sebelumnya. Kayaknya selama ini Dylan tuh bahagia aja, happy go lucky, keren gitu. Sebenarnya di film yang ini lebih banyak dia vulnerable dan apa ya, manusiawi gitu. Bal, ini kan filmnya yang terakhir nih Ban. Apa yang diingat mungkin dari Milea Bal, yang paling diingat gitu? Maksudnya? Atau mungkin ada yang mau diutarakan buat Milea? Ini kan film terakhir buat Suara Dilan ke Milea. Ada yang mau diutarakan nggak di film terakhir ini mungkin buat Milea yang paling diingat, yang paling berkesan gitu Bal? Gak ada, gue nggak tahu mau ngomong apa, gak ada. Tapi rencana ke depan setelah project ini, kalau misalnya ada project bareng lagi sama Milea, menutup kemungkinan gak sih Bal? Kalau gue ngeliatnya sih sayang ya, maksudnya Dylan dan Mila ini udah jadi brand sebesar itu gitu. Ini open for discussion sih, cuma kalau menurut gue, pandangan gue tuh
jangan dirusak sih gitu. Kayak si brandnya ini udah oke banget, udah ikonik banget sih karakter-karakter ini. Jangan sampai kalau ada karakter-karakter lain yang harus kita yang mainin tuh jadi semacam kayak apa ya, merusak karakter yang udah ada gitu. Ya sebagaimana Cinta dan Rangga aja gitu contoh gampangnya. Kayaknya kalau ada film lain yang Kadian atau Kaneko lagi yang main lalu mereka sebagai couple kayak Cinta dan Rangga lagi, sayang kan, karena mereka orang lihatnya udah pasti Cinta dan Rangga gitu. Sama mungkin kayaknya Dilan dan Mila juga akan kayak gitu sih. Berarti menurut lu sendiri emang udah, maksudnya emang udah nih, udah sampai di sini nih Melea akhirnya gitu ceritanya. Iya. Sebaiknya seperti itu gitu. Pembaca buku juga gue yakin banget kok, fans-fansnya Dilan yang dari baca buku, mereka pasti sudah siap atas apa yang akan mereka saksikan di bioskop gitu. Para pembacanya Dilan, fans-fansnya Dilan yang dari bukunya dulu sebelum nonton film gitu, yang hype-nya tuh udah dari buku, mereka tuh pasti tahu apa yang harus mereka ekspektasiin dari film ini. Jadi mereka pasti tidak punya ekspektasi di luar cerita yang sudah mereka baca di buku gitu. Dan sesuai dengan bukunya memang cerita ini harus ada akhirnya. Dan itu yang bikin cerita Dilan dan Mila spesial, karena ada akhirnya. Berarti Len, dengan berakhirnya film ini, Iqbal sendiri maunya dikenal sebagai, kita bilang lah, legend, kayak misalnya ada apa dengan Cinta, Rangga dan Cinta, berarti ini Dilan dengan Melia mau dikenalnya seperti itu terus apa gimana sih Wal? Ya, maksudnya saya juga nggak pengen, gue nggak pengen kalau cuma dikenal sebagai Dilan doang gitu. Tapi gue juga paham kalau misalnya gue akan selalu dikenang sebagai Dilan, dan nggak masalah juga karena itu terserah orang mau bilangnya kayak siapa gitu. Maksudnya terserah orang mau bilangnya menilai gue itu siapa di karakter film. Cuma dari diri gue pribadi, ya gue tidak akan berhenti untuk bermain film gitu. Gue tidak akan berhenti untuk memainkan karakter-karakter yang tidak cuma Dilan, karena gue nggak pernah punya mindset kalau Dilan itu adalah film terakhir gue. Tapi masalah orang nanti menilai seperti apa. Dan buat gue brand Dilan dan Mila ini, it's already a legend gitu, it's already legendary. Jadi ya akan selamanya terkenang dan akan selamanya ada di sejarah perfilman Indonesia atau literasi Indonesia dari bukunya ataupun karakternya gue gitu.